الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita berbicara tentang Khawarij dan sampai pada ucapan Asy-Syarih wa huwa Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah, bahwa mereka para atba', para warithin, para ahli waris dari kaum Khawarij, yang artinya Khawarij masa kini, Khawarij gaya baru, bahwa mereka menganggap dosa-dosa besar yang mereka lakukan seperti kekacauan, pencurian, perampokan, penjarahan, pembunuhan, penculikan, enggak salat jamaah, enggak menegakkan sunnah, halikul lihyah, isbal dan sebagainya, mereka anggap bahwa itu dalam rangka jihad enggak apa-apa, dalam rangka perjuangan enggak apa-apa. Ini khonifina azakumullah yang dikatakan oleh beliau hafizahullah, ma aqamu syar'allah fi anfusihim fa kaifa yuqimuna fi ghairihim. Kalau mereka tidak bisa menegakkan syariat Allah pada diri mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menegakkan syariat Allah pada negeri mereka? Na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerendahan dan kehinaan. Fa wallahi la lil islami nasaru wa la li a'da'ihi kasaru. Kata syarih hafizahullah, demi Allah, mereka tidak untuk Islam menolong, tidak pula untuk musuh mereka menghancurkan. Artinya mereka tidak menolong Islam dan tidak pula mereka menghancurkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya malah senang, kaum musliminnya malah terfitnah dengan musibah-musibah. Dakwah juga terbengkalai. Akhirnya yang harusnya Islam ini terlihat indah, yang harusnya Islam ini terlihat sempurna, menakjubkan, mengagumkan, tetapi karena sebab mereka, gambaran Islam tercoreng. Karena mereka gambaran Islam menjadi jelek. Orang-orang kafir di luar Islam melihat Islam dari tokoh-tokoh kaum Khawarij tadi, para pengacau, pembunuh dan seterusnya. Maka mereka melihat ternyata Islam tidak memiliki adab yang mulia, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki rahmat dan seterusnya. Padahal Islam datang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan mereka kaum Khawarij, la lil islami nasaru wa la lil a'da'i kasaru.
Tidak untuk Islam mereka menolong, tidak pula untuk musuh mereka menghancurkan. Nggak ada sama sekali bantuan untuk muslimin dan tidak menghancurkan orang-orang kafir. Bahkan sebaliknya, musuh-musuh Allah kalau ingin menghancurkan sebuah negeri kaum muslimin, yang akan ditunggangi adalah Khawarijnya. Lihat di Indonesia, mana Khawarijnya? Oh itu, kamu perlu senjata berapa? Orang kafir ini, orang kafir dari negeri kafir menawarkan senjata kepada kaum Khawarij. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau mereka ini Khawarij diberi senjata, diberi perlengkapan perang, niscaya yang akan diperangi adalah muslimin. Mereka tahu itu. Sehingga jangan heran kalau mereka didukung oleh orang-orang kafir. Pemberontakan di sana sini, walaupun atas nama Islam, didukung oleh orang-orang kafir dari negeri kafir. Fasyahidu ayyuhal ikhwah, anna hadhihi al-firqah al-haruriyah ad-dhallah al-mudillah yaqulu fiha Syekhul Islam. Maka saksinya atau sebagai bukti wahai ikhwah bahwa kelompok Haruriyah ini yang sesat dan menyesatkan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wastami' ila wasfihi, dengarkan bagaimana gambaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak menceritakan kepadamu seperti ceritanya orang yang pengalaman. Artinya Syekhul Islam menghadapi sendiri bagaimana kaum Khawarij, sehingga la yunabbi'uka mithlu khabir. Qala al-Khawarij, kata Syekhul Islam rahimahullah, Khawarij lahum asma'un, memiliki nama-nama. Yuqalu lahum Haruriyah, mereka diberi nama Haruriyah karena mereka memberontak di satu daerah yang disebut dengan nama Harura, maka mereka dijuluki kaum Haruriyah. Wa yuqalu lahum Ahlun Nahrawan, mereka dijuluki pula dengan Ahlun Nahrawan. Kenapa? Karena mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di daerah Nahrawan. Dan mereka dijuluki pula dengan Al-Ibadiyah, pengikut Abdullah ibni Ibad. Alirannya dikatakan Ibadiyah, pengikut Abdullah ibni Ibad. Wa yuqalu aydan Al-Azariqah, yuqal aydan Al-Azariqah. Kenapa? Karena dianggap mereka pengikutnya Nafi' ibni Azraq. Disebut juga dengan nama An-Najadat karena mereka adalah pengikutnya Najdah, seorang yang dijuluki dengan nama Najdah Al-Haruri. Maka pengikutnya dikatakan An-Najadat, golongan Najadat. Perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyatakan bahwa mereka memiliki nama-nama, bukan hanya satu. Dijuluki dengan Haruriyah, dijuluki dengan Ahlun Nahrawan, dijuluki dengan Ibadiyah, dijuluki dengan Azariqah, dijuluki pula dengan An-Najadat, yang semua itu Khawarij. Artinya walaupun mereka pengikutnya Ibad, tetap kalau pemikirannya sama dikatakan Khawarij. Kalaupun dia bukan pengikutnya Ibad, bukan pengikutnya Abdullah bin Ibad, tetapi pengikutnya Nafi' bin Azraq, tetap dia Khawarij, walaupun julukannya Al-Azariqah. Demikian pula pengikutnya Najdah Al-Haruri juga dikatakan Khawarij, walaupun namanya beda atau kelompoknya beda, gurunya juga beda. Tetapi Syekhul Islam menyatakan mereka semua Khawarij. Disebutkan di sini dalam footnote-nya oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari. Perhatikan kalimat yang jeli ini. Hadza minhu laisa hasran. Nama-nama yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi bukan hasran, bukan mengurung hanya itu. Tidak, tapi itu hanya contoh-contohnya. Wa illa fatujad hunaka asnafun ukhra. Karena masih ada golongan-golongan lain, kelompok-kelompok lain dari kalangan Khawarij dengan nama-nama yang berbeda pula di bawah mereka. Berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyebut 5 nama tadi sebagai batasan, mereka cuma 5, tidak. Tapi itu hanya contoh-contohnya. Karena masih ada kelompok-kelompok lain yang merupakan pecahan dari Khawarij. Sebagaimana disebutkan dalam tulisan beliau tentang firaq, kelompok-kelompok sesat.
min ahli ilm dari para ulama yang menulis Al-Farqu bainal Firaq atau yang menulis Al-Milal wan Nihal menyebutkan aliran Khawarij banyak sekali. Sekian puluh aliran Khawarij. Inama aradat tanbih. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan nama-nama tadi hanya sebagai peringatan buat kita bahwa jangan tertipu dengan nama. Apakah namanya Ibadiyah atau Najadat atau namanya Azariqah ataupun namanya Ahlun Nahrawan atau Haruriyah, kalau pemikirannya sama ya dia Khawarij. Perhatikan, di balik sebutan nama tadi ada pelajaran buat kita bahwa nama-nama gak ngaruh. Kalau pemikirannya pemikiran Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar atau menganggap halal darah mereka dengan dosa besar, maka dia Khawarij. Walikulli qaumin waris, dan setiap kaum punya ahli waris. Falahum asma'un iddah, maka mereka memiliki sekian nama setiap zaman. Di zaman dulu Haruri, zaman berikutnya zaman Ali bin Abi Thalib Ahlun Nahrawan, zaman berikutnya Al-Azariqah, di zaman akhir sahabat mereka dijuluki dengan An-Najadat dan Al-Azariqah. Di zaman berikutnya ada nama lain lagi, nama lain lagi, dan di zaman kita ada nama-nama lain lagi. Ada namanya Islam Jamaah, ada namanya Jamaah Islamiyah, ada namanya NII, ada yang namanya Ansarul Sunnah, Ansarul Tauhid, ada yang namanya sekian banyak nama. Tetapi la musyahat istilah. Kita jangan perdebatkan masalah nama. Hakikatnya, bagaimana pemikiran mereka? Kalau mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar, cukup. Wah, ini tidak adil, kafir, cukup. Bahwa dia Khawarij. Karena tidak adil adalah sebuah dosa besar. Tetapi tidak dikatakan kafir. Qala, kata Syekh dalam footnote-nya, lakinnal haqiqah wahidah. Maka nama-nama yang banyak tadi, walikulli qaumin waris, falahum asma'ul iddah. Mereka setiap kaum memiliki ahli warisnya. Khawarij juga demikian memiliki ahli waris dan memiliki asma'un iddah, nama-nama yang berbeda. Lakinnal haqiqah wahidah. Tetapi hakikatnya sama. Faminha masalan, contohnya adalah Al-Qa'idah. Al-Qa'idah, kelompok teroris dunia. Mereka juga Khawarij. Dan telah muncul fatwa dari para ulama secara resmi bahwa Al-Qa'idah adalah golongan teroris. Dan mereka adalah kaum Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Fal manhaju wal manhaj, wat tariqu wat tariq. Manhaj mereka sama dengan manhaj yang dulu. Jalan mereka sama dengan jalan Khawarij yang dulu. Huwa dan hiya. Manhajnya manhaj mereka, tariqahnya tariqah mereka. Wa in ikhtalafat al-musammayat, walaupun berbeda-beda julukannya, namanya dan seterusnya. Fatanabbah, maka perhatikan masalah tersebut. Wa hum awwalu man kaffara ahlul qiblah. Khawarij adalah golongan yang pertama mengkafirkan ahlul qiblah, orang-orang yang masih salat. Ahlul qiblah adalah orang yang masih sujud menghadap kiblat, masih salat. Mereka adalah golongan yang mengkafirkan ahlus salah, ahlul qiblah dengan dosa-dosa. Bal bima yarawnahu hum minadz dzunub, bahkan dengan sesuatu yang mereka anggap dosa, walaupun bukan dosa sungguhnya. Jadi mereka mengkafirkan dengan dosa-dosa besar dan dengan sesuatu yang mereka anggap dosa, padahal bukan. Ini kejahatan mereka. Apa contohnya? Orang yang keluar dari jamaah mereka dikatakan bughat, halal darahnya. Yang melepaskan diri dari baiat pada imamnya. Mereka masing-masing punya imam. Apakah jamaah muslimin atau Islam jamaah atau jamaah Islamiyah? Semua punya imam dan baiat. Dan mereka menganggap yang keluar dari baiat, lepas dari baiat, artinya taubat dia dari kebid'ahannya, hizbiyannya kepada ahli sunnah, mereka anggap sebagai bughat, menentang imam dan halal darahnya. Beberapa orang yang keluar dari mereka dan kembali pada sunnah dan ahli sunnah, kepada para ulama ahli sunnah, diancam oleh mereka. Diancam, ditelepon dan dikatakan bahwa kamu sudah kami bicarakan di jamaah dan kamu halal darahnya. Bayangkan, dikatakan bahwa kamu sudah dibicarakan dalam rapat jamaah.
bahwa kamu halal darahnya. Ini khudinazakumullah, berarti mereka mengkafirkan dan menghalalkan darah seseorang muslim bisyai, dengan sesuatu yang mereka anggap dosa. Padahal bukan dosa, orang taubat alhamdulillah. Tidak ada sumpah dan janji apapun, kalau itu maksiat maka diperintahkan untuk dibatalkan. Alhamdulillah. Ahdikumullah subhanahu. Siapa yang syarafa bi syartin laisa fi kitabillah syartuha batil walau mi'ata syartin. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, siapa memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka syarat itu batil walaupun 100 syarat. Siapa yang nazara an yuti Allah falyuti'hu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa secara marfu' bahwa Nabi menyatakan siapa yang bernazar, bersumpah dengan nama Allah untuk ketaatan falyuti'hu, maka hendaklah taati, artinya tepati janji-janjinya. Tetapi man nazara an ya'si Allah, dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, fala ya'sih, hendaklah jangan bermaksiat. Apa maknanya? Batalkan sumpahmu, batalkan janjimu, batalkan nazarmu. Kalau itu maksiat. Sekarang berbaiat pada seorang yang bukan sultan, bukan imam, bukan kepala negara, bukan pimpinan kaum muslimin. Apakah itu bukan bid'ah muhdatsah? Bukan kemaksiatan? Yang namanya bai'ah ketaatan adalah pada penguasa yang memang benar-benar memiliki kekuasaan. Tetapi kalau bai'at pada pimpinan organisasi, pimpinan kelompok-kelompok tertentu, maka itu adalah bai'ah yang bid'iyah, bai'at yang bid'ah. Maka fala ya'sih, man nadara an ya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang bernazar, bersumpah untuk bermaksiat pada Allah, jangan bermaksiat, batalkan sumpahnya. Dan ikhtilaf para ulama, apakah harus dengan kafaratul yamin atau tidak. Sebagian mereka menyatakan dengan kafaratul yamin, dengan membatalkan sumpahmu dengan nama Allah, dengan puasa 3 hari. Muslim yang saya hormati, maka itu bukan kemaksiatan, tetapi mereka menganggapnya dosa besar. Kamu melepaskan bai'at, maka kamu halal darahnya. Na'udzubillahi min dzalik wa na'udzubillahi minal khudlan. Qala wastahallu dima ahli al-qiblah bidzalik, dan mereka menghalalkan darahnya orang yang masih salat dengan alasan tersebut. Fakanu kama na'atahumun nabi, maka mereka seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa mereka yaqtuluna ahlal Islam, membunuh orang-orang Islam, wa yad'una ahlal awthan, dan membiarkan para penyembah berhala, orang-orang kafir dibiarkan, adapun orang muslim malah dibunuh. Ini sifat yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih dan terbukti nyata, sebagaimana diriwayatkan dan dinukil dalam kitab tadi Al-Farq bain al-Firaq atau An-Nihal, Al-Milal wan Nihal. Disebutkan di sana kisah Khabbab ibn al-Arat, seorang abdan salihan, seorang hamba yang saleh, anaknya sahabat yang mulia. Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat adalah sahabat yang mulia yang disiksa oleh orang-orang musyrikin karena tidak mau dia menyembah berhala dan dia masuk Islam. Anaknya namanya Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat. Didatangkan oleh mereka dan dibunuh, dibantai. Istrinya juga dibunuh, dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya dari perutnya. Dalam keadaan mereka, pedang-pedang mereka berlumuran darah, mereka berjalan melewati kebun kurma milik seorang Nasrani. Maka mereka melihat buah-buah kurma yang masak, mereka menawarnya kepada pemiliknya. Apakah kamu jual kurma-kurma ini? Orang Nasrani tadi ketakutan dan menyatakan ambil oleh kalian semuanya. Melihat mereka berdarah-darah habis membantai manusia, maka dia berkata ambillah semuanya, ambil buat kamu gratis. Apa jawab Khawarij? Tidak, kami tidak akan makan buah ini kecuali dengan harganya.
Masya Allah. Bijaknya kepada orang kafir. Sangat bijak. Nggak mau makan kormanya kecuali dengan harganya. Sebutkan harganya, kami akan bayar. Hati kaum muslimin, orang yang saleh, anaknya orang yang saleh, seorang yang mulia, anaknya sahabat yang mulia, dia bantai. Istrinya masih hamil, dikeluarkan janinnya. Tetapi ketika menemui seorang kafir Nasrani, belagak bijak. Bukan bijak, belagak bijak. Dia tidak bijak sama sekali. Mereka tidak memiliki sifat hikmah sedikit pun. Tetapi pura-pura hakim. Kami nggak akan makan kecuali dengan harganya. Dibayar harganya baru makan. Dan dia selamat. Yaqtuluna ahlul Islam wa yada'una ahlul awzan. Dengan difathahkan di dal. Bukan yad'u tapi yada'u. Artinya membiarkan dan menyelamatkan. Membiarkan ahlul kufar, ahlul awzan. Termasuk mereka juga kafaru Ali bin Abi Thalib. Khawarij juga yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan. Wa man walahuma, dan siapa yang berwala pada keduanya. Wa qatalu Ali bin Abi Thalib, dan mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Mustahillina li qatlih, bukan hanya membunuh tapi menghalalkan pembunuhan. Yani menganggap ini baik, ini hak, ini memang layak dibunuh, halal darahnya. Qatalahu Abdurrahman ibn Muljim, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi minhum, dari kalangan Khawarij. Wa kana huwa wa ghairuhu min al-Khawarij mustahidin bil ibadah. Termasuk yang membunuh Utsman juga Khawarij. Utsman tidak berbuat apapun. Dikepung oleh para demonstran dari kalangan Khawarij, Utsman diam radhiyallahu taala anhu. Sampai mereka berhasil membobol pertahanan kaum muslimin, bisa masuk ke rumah Utsman, Utsman tetap diam. Sampai dimohon-mohon oleh para sahabat, ya Utsman, perintahkan pada kami untuk perangi mereka, kami akan perangi mereka. Utsman tetap menyatakan tidak. Aku nggak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan kaum muslimin membunuh kaum muslimin. Lihat ikhwan fillah, azakumullah. Ini namanya Amirul Mukminin yang penuh hikmah. Nggak mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah kaum muslimin. Padahal para sahabat yang menjadi tameng pagar hidup rumahnya Utsman bin Affan sudah memohon, ini harus dilawan. Enggak, mereka sudah tidak bisa dibiarkan. Kita lawan, perintahkan pada kami memerangi mereka, kami perangi. Utsman radhiyallahu taala anhu menyatakan jangan, tidak. Tetapi mereka yang berhasil masuk ke rumah Utsman dan menebaskan pedang mereka kepada Utsman, istrinya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu berupaya untuk melindungi suaminya dengan tangannya sampai putus tangannya dari tubuhnya. Dengan dosa apa? Apa salahnya Utsman radhiyallahu taala anhu? Apa salahnya istrinya radhiyallahu taala anha? Apa kesalahan mereka? Abdullah bin Khattab bin Al-Arad, apa salahnya mereka? Istrinya, anak-anaknya, apa salahnya? Mereka membunuh dengan keyakinan mereka kufar, halal darahnya. Kita nggak akan berhasil menemukan pemimpin yang kayak Utsman bin Affan hari ini. Setiap saat, seringkali memanggil kaum muslimin kumpul, ada pembagian pakaian. Suatu hari dikumpulkan lagi, ada pembagian harta ghanimah. Dikumpulkan lagi, ada pembagian gandum. Makmur, semakmur-makmurnya. Astagfirullah. Tetapi tetap Khawarij tidak puas. Kalau kepada Utsman bin Affan yang demikian bagusnya, sempurnanya, Masya Allah, mereka tidak puas. Kira-kira akan puas sama siapa? Akan puas sama siapa? Sebutkan calon-calon presiden sekarang. Apakah mereka ada yang puas? Tidak akan ada yang puas. Bahkan satu dari mereka diambil jadikan pimpinan. Apakah mereka puas? Tidak akan. Pasti begitu melihat satu kali, dua kali, mungkin belum sampai sebulan, kafir. Dia berbuat ketidakadilan, kafir, halal darahnya. Dan itu adalah pengacau keamanan sepanjang masa. Khawarij adalah pengacau keamanan sepanjang masa. Semenjak masa Ali bin Abi Thalib atau Utsman, kemudian Ali, masa berikutnya sampai hari ini. Selalu mereka biang kekacauan. Mereka adalah penyebab terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin.
Qala hafidhahullah. Wa kana huwa wa ghairuhu min al-khawarij mujtahidin fil ibadah. Pembunuh Ali bin Abi Thalib, pembunuh Utsman adalah orang-orang yang ahli ibadah. Lakin kanu juhalan, tetapi mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh. Faraqus sunnah wal jamaah. Mereka meninggalkan sunnah dan mereka meninggalkan al-jamaah. Faqala haula'i, mereka berkata, man nasu illa mu'minun wa kafir. Manusia tidak lain kecuali dua golongan. Kalau enggak mukmin, ya kafir. Kalau enggak kafir, ya mukmin, kata mereka. Cuma dua. Mukmin adalah, masih kata mereka, yang mengerjakan ketaatan, kewajiban dan menjauhi keharaman. Maka dia mukmin. Maka siapa yang tidak melaksanakan kewajiban, siapa yang mengerjakan satu saja keharaman, maka dia kafir. Bayangkan. Ini akidah Khawarij. Faman lam yakun kadzalik fahuwa kafir. Maka siapa yang tidak melakukan hal tersebut, maka dia kafir. Mukhalladun finnar, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jangan tanya syubhatnya. Mereka punya banyak syubhat. Jangan tanya apakah mereka punya sesuatu yang kayak dalil. Banyak mereka punya kayak dalil, bukan dalil. Tetapi semuanya adalah perkara-perkara yang tidak cocok untuk mereka. Bahkan sebaliknya, membantah mereka. Makanya ketika mereka mengangkat mushafnya di ujung-ujung pedang mereka tinggi-tinggi dan berkata, la hukma illa lillah, nggak ada hukum kecuali milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan mereka, mengucapkan satu kalimat yang sangat bagus. Kalimat yang sangat terkenal, ucapan Ali bin Abi Thalib. Menyatakan, lihatlah, mereka mengucapkan kalimat yang sesungguhnya mereka tidak maukan maknanya. Mereka maukan adalah kalimat lain. Mereka menyebutkan ayat, tapi mereka tidak memaksudkan apa yang ada di dalamnya. Ini keadaan orang-orang Khawarij. Mengucapkan satu kalimat, tetapi mereka menginginkan yang selain itu. Kaum muslimin yang saya hormati. Artinya apa yang disebutkan dalam ayat, mereka tidak maukan itu. Mereka maukan yang lain. Tidak mau makna yang terkandung dalamnya. Mereka ambil makna yang lainnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Fahadha khawarij na'udzubillah min dhalik. Huma ja'alu kulla man khalafa qawlahum kadzalik. Setelah itu, langkah kedua. Langkah pertama, berbuat dosa, kafir. Langkah kedua, siapa yang tidak cocok dengan pendapat mereka, maka dia kafir. Siapa yang tidak cocok dengan pendapat mereka, maka dia kafir. Yani minal kafirin. Faqalu inna Utsman wa Aliyan, bahwa Utsman dan Ali, wa nahwahuma hakamu bighairi ma anzalallah, bahwa Utsman dan Ali, kata mereka, adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Maka wadzalamu fasaru kuffaran, karena mereka zalim, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Dan kafir pula pendukungnya, pembelanya, yang membenarkan dia, yang ridho dengannya, semuanya kafir. Wa madhhabu haula'i batil, dan mazhab mereka itu batil. Madhab mereka batil. Dan jangan berkata Khawarij sekarang berbeda. Tapi Khawarij sekarang berbeda. Kalau orang berbuat dosa tidak kafir, tapi yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Berarti sudah Khawarij bodoh lagi. Sudah Khawarij bodoh lagi. Kenapa? Karena menganggap berbeda orang yang berbuat tidak adil dengan orang yang berzina. Apa bedanya? Ini berbuat dosa, ini berbuat dosa. Kenapa yang ini kafir, yang ini tidak kafir? Berarti masih pintar yang dulu. Kalau ini kafir, ya semua dosa besar kafir. Adapun yang sekarang pilih-pilih. Yang ini kafir, yang ini tidak. Kenapa? Karena mereka yang sekarang tidak seikhlas yang dulu. Orang yang dulu ikhlas. Apa maknanya ikhlas? Maknanya mereka tidak punya ambisi, tetapi mereka berpikiran sesat. Karena syarat itu dua, ikhlas dan mutaba'ah. Mereka mutaba'ah tidak punya, sesat.
Tapi mereka berpikirnya ini kafir halal darahnya. Tapi yang sekarang berpikirnya saya ingin jadi penguasa. Itu bedanya. Berarti tujuannya bukan lagi pemikiran Khawarij, tetapi dia memiliki ambisi, dia dan pimpinannya dan kelompoknya dan grupnya ingin mendapatkan kekuasaan, kemudian memakai ucapan Khawarij karena mendukung kepentingan mereka. Karena mendukung rencana mereka untuk menggulingkan kekuasaan dan merebutnya. Berarti terkumpul pada mereka pemikiran Khawarij wal Jahl. Pemikiran Khawarij wal Jahl ma'an, bersama-sama. Kemudian madhab haula'i batilun bidalalat katsirah minal kitab was sunnah. Bukti kesesatan mereka sangat jelas dengan dalil-dalil dari kitab was sunnah. Intaha la akhir kalamnya. Selesai ucapan beliau. Masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. فتأمل كلام شيخ الإسلام يظهر لك جليا عقيدة هذه الفرقة وأصول مقالاتها الخارجة عن السنة والجماعة. نعوذ بالله من الخذلان. Perhatikan ucapan Syekhul Islam tadi, maka akan terang bagimu dengan sangat jelas akidahnya firqah tersebut dan prinsip-prinsip ucapan mereka yang keluar dari sunnah wal jamaah. Na'udzubillah minal khudlan. Ini pembahasan pertama selesai. Bukti kesesatan mereka yang ternyata mereka memiliki firqah-firqah, memiliki pengikut-pengikut, memiliki ekor di belakangnya dan memiliki ahli waris. Memiliki ahli waris dengan nama-nama yang baru. Yusammunahu bighairi ismih, menamakan dengan nama-nama lain. Al-wajhu tsani, pembahasan kedua tentang bukti-bukti kesesatan mereka atau dalil-dalil yang dipakai oleh mereka. Apa syubhat-syubhat mereka agar kita bantah satu persatu. Qala inna min a'zami maqalatihimul bid'iyah, di antara sebesar-besar kebid'ahan mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Kata Al-Humaidi, kita tidak mengucapkan seperti ucapan Khawarij, siapa yang berbuat dosa besar maka dia kafir. Wa hadhihi al-maqula dzakaraha al-Imam Al-Humaidi an al-Khawarij. Ucapan yang dinukil oleh Imam Humaidi tentang Khawarij ini tarudduha nususun, terbantah dengan dalil-dalil. Adapun yang biasa dipakai oleh mereka seperti kalimat faman ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tempatnya dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata mereka, berbuat maksiat kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka berarti kafir. Kemudian menyatakan man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin maka dia kekal dalam neraka, tempatnya dalam jahannam, kekal dalamnya. Dan semua ancaman dalam Quran dengan nar selalu diiringi khalidan fiha, kekal. Maka kata mereka kalau kekal berarti kafir. Lihat, pakai kalimat yang seperti itu berarti. Padahal ada kalimat-kalimat yang jelas di dalam ayat-ayat lain. Dan dalam hadis-hadis ada kalimat misalnya yang sangat jelas, yang tidak perlu pakai berarti nggak perlu. Langsung terjemahkan saja sudah jelas maknanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Selesai, sangat jelas sekali. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya. Kalau selain syirik masih bisa diampuni. Apakah kurang jelas ayat ini? Adapun ancaman biarkan sebagai ancaman. Biar orang takut dengan ancaman. Diancam dengan neraka, kekal di dalamnya. Tentunya ancaman bisa diwujudkan, bisa tidak. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tergantung bagaimana orang yang berbuat tadi. Apakah memiliki hasanat atau tidak memiliki hasanat? Apakah memiliki keimanan yang tinggi atau tidak memiliki keimanan? Ini semua Allah tahu. Dan Allah yang akan mengadab mereka sesuai dengan ancamannya atau Allah maafkan mereka.
Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah katakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Baik. Kemudian, qabla an nu'arrij, sebelum kita masuk kepada apa yang berkaitan dengan pembahasan kita, yajib an na'rif, tentunya kita harus tahu dulu, ma hiyal kabirah, apa yang disebut dengan dosa besar. Mereka mengkafirkan dengan dosa besar. Kalau dosa kecil tidak kafir. Kalau dosa besar kafir. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Al-kabirah inda jam'in min ahli al-ilm. Dosa besar menurut seluruh para ulama memiliki batasan-batasan tertentu. Ada perbedaan sedikit di kalangan mereka, tetapi intinya sama, yaitu kullu ma fihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw tarattaba alaihi la'natun aw ghadabun aw nafyu imanin. Ini dosa besar. Saya ulangi dengan terjemahan. Setiap dosa-dosa yang memiliki hukum-hukum had di dunia. Apa contohnya yang memiliki hukum had? Orang mencuri, potong tangan. Berarti dosa besar. Apalagi hukum had, orang berzina dicambuk, yang belum nikah, yang sudah menikah dirajam. Berarti hukum had. Ini dosa besar yang memiliki haddun di dunia. Ada hukum-hukum had. Awa'idun fil akhirah, atau dosa-dosa yang memiliki ancaman di akhirat. Seperti tadi, fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin, maka tempatnya dalam jahannam. Ini ancaman di akhirat. Aw tarattaba alaihi la'natun, atau yang berkonsekuensi laknat. La'anallah man 'awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Atau la'anallah an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mencabut alisnya dan yang meminta dicabut alisnya. Atau Allah melaknat mereka-mereka yang ghayyara tuhumal ardi, yang merubah garis-garis tanah. Allah melaknat orang yang menyembelih tidak karena Allah. Allah melaknat, Allah melaknat semua yang dilaknat. Maka itu juga dosa besar. Pertama, yang memiliki hukum had. Kedua, yang diancam dengan ancaman neraka. Ketiga, yang konsekuensinya laknat. Yang keempat, au ghadabun, atau kemurkaan, diancam dengan kemurkaan Allah. Apa contohnya? Lari dari perang. Siapa yang berpaling, wa may yatawallahum minhum faqad ba'u bi ghadabin min Allah, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Maka itu dosa besar. Lari dari perang, dosa besar. Au nafyu iman. Yang kelima, dinafikan keimanan. Seperti tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak beriman orang yang begini. Tidak iman orang yang begitu. Tidak beriman orang yang begini. Maka ini juga dosa besar. Baik, sekarang kita lihat setelah contoh-contohnya tadi. Mencuri, ada ancaman hukum had, dipotong tangannya. Membunuh, ada ancaman neraka jahanam. Berzina, ada ancaman cambuk di dunia. Dan juga perbuatan-perbuatan tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang membuat tetangganya tidak tenang, terganggu, maka juga dilaknat. Atau tidak beriman. Liza najid anna ahli sunnah rahimahumullah yarawna anna al-mu'min al-'asi law waqa'a fi ba'd al-kaba'ir la yakhruj min mutlaqil iman. Baik, sekarang ahli sunnah seluruhnya menyatakan bahwa dosa-dosa tadi, apakah yang terancam dengan ancaman azab, apakah yang terancam dengan hukum had, apakah terancam dengan laknat atau terancam dengan kemurkaan Allah, semuanya oleh mereka para ulama tidak dianggap kafir. Dianggap mukminul 'asi, seorang mukmin yang bermaksiat. Kalaupun terjerumus dalam dosa-dosa besar, tidak keluar dari inti keimanan. Baik, sekarang bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Dan masih ada waktu. Yang pertama, pencuri. Allah Subhanahu wa taala amara biqat'i yadis sariq. Allah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri. Duna qatlih. Allah tidak menyuruh membunuh pencuri. Baik. Walau kana kafiran li sariqatihi wa hiya kabiratan kama la yakhfa
lakana murtaddan. Kalau menurut mereka orang mencuri itu dosa besar, berarti kafir. Harusnya kalau kafir, Allah nggak mengatakan potong tangannya. Allah akan mengatakan potong lehernya. Iya kan? Kalau memang orang mencuri itu kafir, Allah akan katakan potong lehernya, bunuh dia. Kafir? Apa hukumnya orang murtad dalam syariat Islam? Hukumnya orang murtad adalah yustatab salasata ayyam wa in taba wa illa duribat unuquh. Orang yang berbuat perbuatan murtad keluar dari Islam diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya sebagai riddah. Baik, berarti mencuri tidak kafir, padahal dosa besar. Baik. Yang selanjutnya, man baddala dinahu faqtuluh, kata Allah, siapa yang mengganti agamanya, kata Nabi SAW, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Ini hukuman orang murtad. Ini dalil bahwa orang mencuri walaupun buat dosa besar tidak kafir, karena tidak disuruh untuk dibunuh. Yang kedua, Allah perintahkan untuk mencambuk pezina yang belum pernah menikah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Pezina laki-laki dan perempuan, maka cambuklah mereka masing-masingnya dengan 100 kali cambukan. Baik. Walau kana kafirain, kalau dua pezina tadi kafir, la amara biqatlihima, Allah akan perintahkan untuk bunuhlah dia, bukan dicambuk. Iya kan? Ini dalil berikutnya. Bantahan terhadap kaum Khawarij. Yang ketiga, annallaha amara bi an yujlada qadhiful muhsanah al-ghafilah 80 jaldah. Allah memerintahkan untuk mencambuk seorang yang menuduh berzina orang lain tanpa bukti, tanpa saksi. Walau kana kafiran, kalau orang berbuat dosa besar seperti ini dikatakan kafir, Allah nggak nyuruh menyambung. Allah akan suruh bunuhlah dia. Tapi yang keempat, masalah membunuh sekarang sudah semakin besar. Membunuh perkara besar yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran dengan ancaman yang sangat mengerikan. Fa innahu nar jahannam, tempatnya neraka jahannam, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, diancam dengan keburkaan, diancam dengan jahannam. Tetapi Allah berfirman di dalam ayat lain. Inilah ahli sunnah, membaca ayat yang satu, membaca pula ayat yang lain, sehingga mereka tidak tersesat. Tetapi Khawarij membaca ayat yang satu dan membuang ayat yang lain, akhirnya mereka sesat. Ada ayat yang lain yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas. Qisas itu pembunuh dibunuh. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil-ma'ruf. Kata Allah, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi, hukum qisas ditegakkan oleh Allah, diwajibkan. Seorang yang membunuh seorang mukmin, maka orang yang membunuhnya harus dibunuh, terqisas. Tapi itu hak keluarga yang terbunuh. Hak keluarga yang terbunuh. Faman qutila mazluman faqad ja'allahu liwalihi sultana. Siapa yang salah satu keluarganya terbunuh dengan zalim, Allah jadikan hak buat mereka, wali-walinya, untuk menuntut qisas. Baik. Dan mereka boleh memaafkan. Kata Allah, faman 'ufiya lahu min akhihi, siapa yang memaafkan saudaranya, tidak menuntut qisas, maka ikutilah dengan baik. Wa ada'u ilaihi bi ihsan, dan tunaikan dengan baik tebusannya, tebusan pembunuhan, yaitu dengan diat. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, ini keringanan dari Allah, dari Rabb kalian, dan itu rahmat. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, siapa yang melampaui batas setelah ini, maka baginya azab yang pedih. Aina syahid? Mana yang menjadi bukti pembahasan kita? Perhatikan kalimat faman 'ufiya lahu min akhihi. Ini pembunuh. Ini keluarga yang terbunuh. Keluarga yang terbunuh menuntut dia, qisas, harus dibunuh. Ketika belum dilaksanakan pembunuhan, kata keluarganya, sudah, saya maafkan. Kata Allah, kalau diberi maaf oleh saudaranya,
Berarti yang ini masih saudaranya yang ini. Lihat akhihi, saudaranya kata Allah. Artinya sang pembunuh tadi masih saudara dengan keluarga yang terbunuh. Siapa yang memaafkan saudaranya, maka bagus. Kalau masih saudara, artinya masih mukmin. Kalau masih saudara, artinya dia masih beriman, dia tidak kafir. Karena kalau kafir bukan saudara. Kalau kafir sudah putus persaudaraan. Waris tidak berkait. Segala macam tidak berkait. Kalau sudah kafir. Ternyata Allah katakan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi." Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, berarti si pembunuh tadi masih saudara keluarga yang terbunuh. Menunjukkan dalil bahwa mereka mukmin, masih punya keimanan. Qala ta'ala, masih masuk pembunuhan di dalam ayat lain. Allah menyatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina taqtalu, in taqtalu atau iqtatalu." Kalau dua golongan orang mukmin berperang, ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dua golongan orang mukmin iqtatalu, saling bertempur, yang namanya bertempur saling membunuh. Allah katakan dua golongan mukmin. Artinya walaupun mereka saling bunuh, mereka tetap mukminin, mereka tidak kafir. Ini dalil yang sangat kuat untuk membantah mereka kaum Khawarij yang mengkafirkan manusia dengan dosa-dosa besar. Dzalika takhfifun min rabbikum. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menamaikan keduanya. Dan juga diakhiri dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kalian itu bersaudara, maka damaikan di antara kalian. Eratkan hubungan keluarga, hubungan ukhuwah di antara kalian. Yang tadi berperang disuruh untuk didamaikan dan dikatakan kalian bersaudara. Damailah. Subhanallah. Wajhul istidlal minal ayat ini zahir. Bukti-bukti pendalilan dengan ayat-ayat tadi sangat jelas, sangat gamblang. Yang berikutnya yang kelima. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'al minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Perhatikan ayat ini. Saya terjemahkan dan untuk berupaya melihat mana sisi pendalilannya. Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan ambil musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman dekat kalian yang kalian berikan kasih sayang pada mereka, padahal mereka telah kafir dengan apa yang datang pada kalian dari kebenaran. Mereka mengusir kalian dan mengusir Rasul karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Jika kalian mau keluar untuk jihad di jalanku dan mencari keridhaanku, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Apakah kalian merahasiakan kecintaan kalian, kasih sayang kalian pada mereka, pada musuh-musuh Allah? Allah tahu apa yang kalian tampakkan dan Allah tahu apa yang kalian sembunyikan. Dan siapa yang melakukannya di antara kalian, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sawa as-sabil, telah tersesat dari jalan yang lurus. Aina syahid? Mana dalil? Mana sisi pendalilan dari ayat ini? Ini kan larangan untuk jangan memberikan kasih sayang pada orang kafir. Kita harus benci pada mereka. Tetapi Allah menyatakan kepada orang yang beriman dan dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jangan kalian memberikan kasih sayang pada mereka. Apakah kalian sembunyikan bahwa kalian sayang pada mereka? Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Artinya satu atau dua ada di tengah mereka yang masih cinta kepada orang-orang kafir. Apakah dia kafir? Oh, kalau Khawarij, apalagi Khawarij zaman sekarang, siapa yang memberikan kecintaan dan loyal pada orang kafir, maka dia kafir. Sampai hulu. Apa hulunya? Hulunya, siapa yang berhubungan dagang dengan orang kafir, maka dia kafir. Ini mulai hulu.
Pada Nabi berhubungan dagang juga dengan Yahudi. Siapa yang mau mengikat perjanjian, gencatan senjata, tidak berperang dengan orang kafir, maka dia juga kafir. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian perdamaian dengan musyrikin Quraisy, dengan Yahudi di Madinah. Apakah kafir? Ini hulu. Padahal kalaupun ada yang lebih parah, masih ada kasih sayang pada mereka. Allah sebutkan, wahai orang yang beriman, jangan kalian masih menyembunyikan kasih sayang pada mereka. Artinya, aku tahu di antara kalian ada yang demikian. Hati-hati, kata Allah. Siapa yang melakukan demikian, faqad dhalla sawa'as sabil. Berarti, kata beliau, sisi pendalilannya, bahwa orang-orang yang diantaranya ada satu mungkin yang masih berhubungan dengan orang kafir. Allah sebutkan, wahai orang yang beriman, masih punya iman. Wahai orang yang beriman, jangan kalian berikan kasih sayang mereka pada orang-orang kafir. Jangan berikan loyalitas, cinta kasih pada mereka. Kita harus benci pada orang-orang kafir. Nah, wahada zahir. Wajul istidlalnya, kata beliau, anna Allah saddara al-khitab biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Sisi pendalilannya adalah karena Allah mengawali kalimat-kalimatnya dengan panggilan wahai orang yang beriman. Alam yaslubhum wasfal iman. Berarti mereka tidak tercabut gambaran keimanannya. Sifat keimanannya tidak hilang, tidak tercabut. Walaupun di antara mereka mungkin ada yang masih menyimpan kasih sayang pada orang-orang kafir. Wal imanul kamil awil mutlaq, maka iman yang sempurna, iman yang mutlak, walladhi ya'ti al-'abd fihi bil wajibat, maka iman yang sempurna melaksanakan seluruh kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan. Ini baru mukmin yang sempurna. Tetapi kalau orang itu melanggar, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dosa, maka dia berbuat dosa. Tapi inti keimanan tidak hilang, walaupun tidak sempurna imannya. Imannya lemah misalnya, imannya sangat tipis, atau dikatakan dhaiful iman, lemah iman, tetapi tidak dikatakan kafir, kecuali kalau melakukan kekafiran, melakukan kesyirikan akbar, atau melakukan perbuatan-perbuatan juhud, menentang Allah dan Rasulnya, baru mereka dikatakan kafir. Alhamdulillah, kalimat-kalimat ini sangat jelas. Masih ada pembahasan-pembahasan yang perlu kita bahas mengenai Khawarij. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Taufiq wal afiyah, Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam. Ada pertanyaan, agar kami tidak tertipu, tolong jelaskan kelompok-kelompok Khawarij di Indonesia, kelompok organisasi atau saja yang termasuk dalamnya. Sudah kita sebutkan tadi, di antaranya, apakah jamaah Islamnya atau Islam jamaah, termasuk dalamnya jamaah muslimin, LDII, itu semua Khawarij. Mereka mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya, dan mereka mengkafirkan orang-orang yang lepas dari kelompoknya, dikatakan sebagai bugat dan seterusnya. Yang masjidnya khusus untuk mereka sendiri. Kalau kamu masuk ke dalamnya, akan dipel karena dianggap kamu najis. Itu mereka. Termasuk juga kelompoknya Abu Bakar Ba'asyir dan mengikut-pengikutnya dan pecahan-pecahannya. Jangan dikira pecah itu yang satu taubat, enggak. Pecah itu urusan dunia, rebutan mereka, tetapi mereka pemikirannya masih tetap Khawarij. Apakah yang ikut sama Abu Bakar ataupun yang ikut dengan Awas, sama saja. Dua-duanya kelompok Khawarij. Pemikirannya pemikiran Khawarij. Termasuk dalamnya adalah kelompok Ikhwanul Muslimin yang mempengaruhi beberapa partai di Indonesia. Maka itu juga termasuk sama. Pemikirannya pemikiran Said Qutb, Khawarij, pemikiran Said Hawa, Khawarij juga pemikiran mereka-mereka.
Bolehkah kita mengikuti liqa halqa-halqa yang diadakan PKS? PKS itu partai yang sama dengan partai P3 ataupun PBB ataupun PAN, sama saja. Apa bedanya? Nggak ada bedanya sama sekali. Persis. Semua mereka adalah hizbiyah sia-sia. Nggak ada kaitan dengan pembahasan kita. Tetapi memang pengaruh besar pada PKS adalah Ikhwan Muslimin. Dan itu juga ada di dalam hizbiyah yang lain. Karena memang asal muasalnya Ikhwan Muslimin di Mesir ada memang partai politik. Nama sebuah partai politik di sana yang ujung-ujungnya koalisi dengan partai komunis. Karena kursinya kurang, akhirnya koalisi dengan partai komunis. Nah, dan itu tidak heran pada partai Islam manapun di dunia ini. Mesti ujung-ujungnya koalisi, karena nggak mampu untuk mengangkat dirinya dengan hanya suara dirinya. Sehingga jangan kita duduk di halqah-halqahnya. Sudah jelas hizbiyah. Sama saja, jangan duduk di halqa-halqanya P3 ataupun PAN dan sebagainya. Jangan kita anggap beda, sama semuanya. Apakah seluruhnya masih bisa kita sebut sebagai salafi? La wallah. Tidak demi Allah. Mereka bukan salafi. Mereka pengaku-pengaku salafi. Barakallahu fikum. Pada sebagian orang menganggap bahwa salafi ini bermadhab mujassimah dalam penetapan sifat. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya sudah dijelaskan tadi pada sesi pertama. Bahwasanya Asy'ariyah itu sudah berakar di Indonesia. Sudah sangat turun-temurun. Sehingga mereka itu sudah terbentuk di kepalanya bahwa Allah mukhalafatul lil hawadits. Tapi dengan makna bukan seperti makna ahli sunnah. Ahli sunnah menyatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi mereka mengatakan maknanya Allah tidak mungkin terkait dengan jihad, haid, tidak mungkin terkait dengan makan, tidak mungkin berkait dengan jisim, tidak mungkin terkait dengan. Nah, di antara kalimat-kalimat tidak ada kalimat jisim. Tidak mungkin Allah memiliki tubuh. Kalau ada tangan, ada kaki, berarti jisim. Siapa yang mengatakan Allah memiliki tubuh dikatakan mujassim, mujassimah. Wah, berarti mereka itu aliran mujassimah. Tidak. Mujassimah itu adalah mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahwa Allah memiliki tangan seperti kita punya tangan, Allah memiliki, itu namanya mujassimah. Dan itu namanya mumatsilah. Adapun Ahlus Sunnah menyatakan seperti apa dalam Quran, bahwa nanti yaumul qiyamah bumi dalam genggaman Allah. Kita ucapkan seperti apa adanya. Dan kita mengatakan tidak sama dengan kita menggenggam apapun. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Maka kita bukan mujassimah, bukan mumatsilah. Kita mukmin bima jaa fil Quran was sunnah. Kita beriman dengan apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Rasul dalam sunnah. Itu kalimat mujassimah tadi terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah. Pokoknya tidak boleh ada jisim, nggak boleh ada tangan, nggak boleh ada ini, nggak. Kalau saja Allah tidak beritakan, kita nggak akan berani mengatakan seperti itu. Iya kan? Kita hanya berkata, apa kata Allah? Allah menyatakan, wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Nanti bumi ini dalam genggaman Allah dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Kita ucapkan seperti apa adanya. Oh, berarti mujassimah. Apa kamu anggap Quran ini mujassimah? Ini Quran kok. Kamu anggap Quran ini mujassimah? Tidak. Yang mengatakan mujassimah itu di pikiran mereka sendiri. Berarti Allah punya tangan. Wah, berarti kayak raksasa ya. Itu pikiran kamu. Subhanallah, Maha Suci Allah nggak sama dengan pikiran kamu. Nggak sama dengan apa yang kamu bayangkan, kamu pikirkan. Alhamdulillah ahli sunnah nggak seperti itu. Nggak menggambarkan, membayangkan kayak gini, kayak gitu. Enggak. Karena kita yakin, kita nggak tahu. Allah ghaib. Panca indera kita nggak akan bisa menggambarkan kayak apa Allah. Nggak bisa. Maka apa kata Allah dalam Quran? Percayai. Apa yang Allah katakan dalam Quran? Imani. Allah menggenggam bumi dengan tangannya. Allah menggulung langit dengan tangannya. Nah, selesai. Ya. Apakah anggapan ini pernah dilontarkan kepada Ahlus Sunnah pada zaman dulu? Iya. Pernah dilemparkan untuk menuduh Ahlus Sunnah dan sudah dibantah. Sudah sangat gamblang bantahannya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apakah partai Sunni yang ada di Mesir adalah ahlu sunnah? Ahlu sunnah nggak bikin partai. Jangan tanya lagi. Partai apapun, partai Sunni ataupun partai bid'ah, sama saja. Atau ada partai Salafi seluruh Indonesia, PSSI, misalnya. Kamu bikin, ya jadi dia Salafi. Tadinya Salafi. Ayo kita sudah mulai banyak nih, kita bikin partai. Jadinya Salafi. Berarti itu bukan ahlu sunnah. Kenapa? Ahlu sunnah nggak bikin partai. Nggak ada satu dalil pun dari Quran wal Sunnah. Nggak ada satu contoh pun dari salafus saleh. Nggak ada satu anjuran pun dari para ulama ahlu sunnah untuk membuat hizbiyah partai sama sekali. Alhamdulillah. Karena di berita tersebar disebutkan Sunni mengebom masjid. Salah sendiri. Kenapa dianggap Sunni? Dia bukan ahli sunnah. Ada anggapan pula bahwa Salafi gampang mengkafirkan. Bagaimana tanggapan Ustaz? Alhamdulillah. Yang gampang mengkafirkan berarti bukan Salafi. Kalau Salafi betul-betul hati-hati dalam mengkafirkan. Tapi dia mengikat semua golongan iya. Mengikat itu tidak dengan mengatakan kafir, tidak. Tapi menyatakan menyimpang, sesat, bid'ah, ahli bid'ah begitu. Untuk mengatakan kafir perlu sekian syarat-syarat lagi. Apakah dia memang ala ilmin atau ala jahlin? Apakah dia terpaksa atau tidak terpaksa? Apakah dia sekian perkara yang harus kita bahas. Sehingga cukup dengan kata dia menyimpang dari sunnah. Hati-hati dengan mereka. Kepada mereka yang kita katakan kembalilah pada sunnah wahai ahli bid'ah. Tapi maka ini sama sekali bukan pengkafiran. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Wa iyyak. Apakah nasihat Ustaz untuk teman saya yang baru mengenal Salafi dan dia baru saja keluar dari jamaah tabligh? Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, pada jalan sunnah, pada jalan tauhid. Kalau tidak karena Allah, kita semua enggak akan dapat bimbingan hidayah. Jamaah tabligh adalah jamaah sufiyah. Mereka berdiri di atas 4 tarekat sufiyah. Naqsyabandiyah, As-Safiyah, Wahidiyah dan Qadiriyah. Yang semua tarekat-tarekat sufiyah ini sesat. Dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan batil seperti meyakini adanya seorang yang mencapai tingkat kasyaf dan bisa mengetahui yang gaib. Dan juga punya ibadah-ibadah yang bid'ah seperti mengajarkan untuk mempelajari mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dalam satu nafas. Itu juga kebid'ahan. Memberat-beratkan diri. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, kami tidak turunkan Quran ini untuk memberatkan kamu. Enggak menurunkan kitab ini untuk membikin kamu susah. Tapi mereka mengajarkan kesusahan. Bagaimana hukum mentaati presiden pemerintah yang terpilih dari hasil demokrasi? Mentaati penguasa tetap hukumnya. Sama apakah penguasa itu berkuasa dengan pemberontakan atau dengan pemilihan bid'ah atau dengan demokrasi bid'iyah atau dengan pemilihan musyawarah atau dengan apapun dia naik. Kalau dia sudah menjadi penguasa dan dia muslim, maka hukumnya hukum penguasa muslim. Jadi bighadhin nazar anis sabab. Kita tidak melihat tentang sebabnya, tapi melihat tentang keadaannya. Kalau dia memimpin dan penguasa benar-benar penguasa, maka kita mentaatinya kalau dia muslim. Baik. Maknanya menaati adalah tidak memberontak kepadanya dan taat pada perkara yang baik dan sabar dari perkara-perkara yang jeleknya. Mudah-mudahan Allah pilihkan seorang pimpinan yang lebih mendukung kaum muslimin, lebih sayang kepada kaum muslimin dan memberikan perhatian kepada rakyat, kemakmuran rakyatnya, kebaikan rakyatnya. Amin insyaallah. Bolehkah menghadiri acara syukuran pindahan rumah di dalamnya terdapat ritual bid'ah? Kalau kita syukuran
untuk undang-undang kawan-kawan, saudara-saudara untuk berwira karena mendapatkan untuk kebaikan, silahkan hukum asalnya. Tetapi kalau memakai acara-acara kebid'ahan, acara bid'ahnya tidak boleh. Nah, ritual-ritual kebid'ahan tidak perlu kita ikut. Apakah benar pernyataan yang menyatakan bahwasanya definisi makna dari istiwa adalah seperti seorang yang duduk di atas kursi? Tidak. Tidak demikian. Kita harus berbicara dulu tentang bahasa Arab atau tentang masalah Allah dan sifat istiwanya. Harus kita bedakan. Kalau kita bicara tentang masalah istiwa secara bahasa, semua sesuatu di atas sesuatu dikatakan istawa. Secara bahasa Arab. Apakah seorang di atas kursinya, atau seorang di atas kudanya, atau sesuatu di atas sesuatu dikatakan istawa ala syai'. Tapi tidak mesti harus begitu. Bagaimanapun keadaannya, kalau di atas sesuatu dikatakan istawa. Sebagaimana orang Arab ketika ditanya aina fulan, ternyata si fulan sudah berada di atas kudanya, dia akan jawab aina fulan qad istawa ala rahilatih, dia telah istiwa di atas rahilahnya. Ini bicara bahasa Arab. Tapi bicara tentang Allah, ketika sifat istiwa Allah di atas arasnya, maka hati-hati. Tidak sama dengan seorang di atas kudanya, tidak sama dengan seseorang di atas singgasananya, tidak sama seperti makhluk di atas makhluknya, sama dengan apapun. Tafsir dari salaf hanya beberapa kalimat saja yang semuanya hampir sama. Tafsir dari salaf namanya istiwa adalah al-ulu, tinggi, al-irtifa', di atas, wal fawqiyah. Tiga ini semuanya tafsirnya dari para salaf enggak lebih dari itu. Berarti apa terjemahannya? Kalau terjemahkan Ar-Rahman dan Al-'Arsh istawa, Ar-Rahman maha tinggi di atas arsy-Nya. Titik. Jangan bilang bersila, jangan bilang duduk, jangan bilang apa lagi. Jangan. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu. Karena kita tidak diberitahu. Diberitahu Allah di atas arsy, tapi tidak diberitahu kayak apanya. Maka jawab yang kita tahu dan katakan tidak tahu pada apa yang kita tidak tahu. Jawab yang kita tahu. Allah di atas arsy-Nya. Kayak apa? Tidak tahu. Kalau saja Allah menghabarkannya, kita kabarkan. Tapi kalau Allah tidak menghabarkan, dari mana kita tahu? Rasulullah SAW tidak menghabarkan, dari mana kita tahu? Maka kita katakan kaifiyahnya majhul, sebagaimana ucapan Imam Malik. Al-istiwa ma'lum. Kalimat istiwa sudah dipahami oleh orang Arab. Maknanya tinggi di atas sesuatu. Kayak apanya? Majhul. Tidak tahu kayak apanya. Tetapi imanu bihi wajib. Beriman dengannya harus. Dan pertanyaan tentang kayak apa adalah pertanyaan bid'ah. Ustaz, siapakah imam tokoh-tokoh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah pada masa sekarang ini? Pemahaman Asy'ariyah merata di masyarakat. Sangat banyak. Hampir rata-rata mereka terbiasa dengan sifat 20, sifat 13, atau sifat 7. Karena mereka diawali dengan Asy'ariyah. Awal pertama belajarnya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini sifat harus bagi Allah. Allah harusnya maha tahu. Allah semestinya, harusnya Allah maha tinggi. Dan Allah harusnya begini, harusnya begitu. Siapa mengharuskan? Akal. Yang kedua, sifat mustahil. Tidak mungkin mustahil bagi Allah. Masa Allah bodoh? Tidak mungkin. Masa Allah tidak tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mustahil. Siapa mengatakan tidak mungkin? Akal. Sifat jaiz, sifat yang mungkin saja. Bisa iya, bisa enggak. Ini adalah orang-orang yang mempelajari sifat Allah tetapi dari akalnya. Maka silakan kalian sebut wala haraj, hadis wala haraj. Sebutkan, enggak ada keberatan.
siapapun yang lebih mengutamakan akalnya bahwa dia Mu'tazilah. Bahwa dia Mu'tazilah. Harun Nasution kalau nggak salah, tokohnya YN dulu menyatakan menurut saya rukun iman itu harusnya 5 saja. Yang 6 itu akan membuat kaum muslimin mundur. Ini jelas Ra'sul Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah tamaman. Dan pemikiran YN hampir rata-rata dari Mesirnya sana sudah Mu'tazilah. Tidak dengan nama Mu'tazilah, dengan nama apa yang mereka bikin, tetapi pemikirannya seperti itu. Maka silakan sebutkan tokoh-tokoh mereka, itulah tokoh-tokohnya Mu'tazilah. Termasuk dalamnya jaringan Islam liberal yang lebih cocok kalau dikatakan dengan jaringan iblis dan sallallahu alaihi. Sama, mengutamakan akalnya di atas dalil-dalil. Maka semua itu adalah prinsip-prinsip Mu'tazilah atau mirip atau semodel dengan mereka. Allah Ta'ala alam. Ada yang mengaku salafi pernah menggalang dana, ternyata mereka kirimkan dana tersebut untuk tim medis ke Suriah bersama Khawarij Takfiriyin. Apakah boleh kirim dana tim medis ke Syariah ke Suriah melalui jamaah Khawarij? Tidak boleh. Jangan mendukung mereka. Jangan mendukung dengan dana mereka. Mereka akan berikan kepada Khawarij juga di sana. Nah, kalau ada yang ahli sunnah, berikan pada ahli sunnah. Nah, Anda pernah mendengar asar tentang seorang penuntut ilmu untuk berdoa agar ditutup aib-aib gurunya. Pertanyaannya, bagaimana asar tersebut, dari siapa asar tersebut? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu yang dimaksud oleh penanya, tetapi banyak memang ucapan-ucapan para ulama untuk menghormati gurunya dengan beberapa adab-adab terhadap guru. Memperhatikan ketika dia berbicara, dalam keadaan dia tidak memotong pembicaraannya, dan kalau di luar tidak menggibahi gurunya. Itu semua termasuk adab-adab. Nah, sebaliknya bagaimana sikap kita apabila kita dapati ada ikhwan yang mencari-cari aib gurunya dari ahli sunnah dan membicarakannya di kalangan mereka sehingga memunculkan perpecahan di antara salafiyin? Dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT dengan 2 perkara. Pertama, perpecahan yang disebabkan oleh mulutnya dia. Yang kedua, dia bertanggung jawab juga ketika banyak orang yang terhalang untuk mendapatkan ilmu karena berita-berita dari dia, sehingga dia menjauh dari guru tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan ilmu. Kalau benar dai tersebut ahli sunnah, mengajarkan tauhid wa sunnah, berpemahaman salaf, kemudian dia gibahi, digembosi seperti itu, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan hanya pada pribadi gurunya, tapi dia bertanggung jawab masalah dakwah itu sendiri. Berarti dia satu berbuat dosa pada pribadi orangnya, yang kedua berbuat dosa kepada dakwah, menghalangi dakwah dan menggembosi dakwah. Harus dipikirkan. Ketika kamu misalnya emosi, ingat, kalau kamu kemudian mengucapkan kalimat yang tidak pantas, kamu tidak hanya mendolimi guru tersebut, tapi kamu mendolimi dakwah, menjadikan orang-orang tidak semangat untuk mengaji, mempelajari ilmu bersamanya, nggak mau hadir di kajiannya. Maka kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala sebagai orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Terus saya nggak menghalangi manusia, dengan sebab kamu manusia terhalang. Kenapa? Bagaimana, apakah sururi itu dan bagaimana cara mengenali serta siapakah tokoh-tokohnya? Cukup dengan cirinya saja bahwa mereka
suka memuji ahlul bid'ah. Satu. Yang kedua, senangnya mengkritik ahlus sunnah depan umum. Karena ahlus sunnah punya kesalahan dan dikritik wajar. Tetapi orang ini selalu kalau bicara ahlus sunnah itu kaku. Salah itu bisanya begini dan begitu. Ada tanda pertama. Ternyata muncul lagi tanda kedua. Lihat, lihat kelompok ahlul bid'ah, lihat kelompok ini mereka punya akhlak, tidak seperti kalian. Dua, kita punya bukti itu sudah cukup bahwa ini ada bibit-bibit sururiyah. Dia lebih cinta pada ahlul bid'ah, lebih cenderung pada mereka daripada ahlus sunnah. Berbarisan bersama kalian, karena mengaku salafi, tetapi selalu menyatakan, lihat mereka tuh, mereka punya akhlak, nggak kayak kalian. Lihat mereka tuh, mereka punya adab, nggak seperti kalian. Selalu begitu. Ini tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda kalau dia memiliki bibit-bibit sururiyah. Ini ada pertanyaan masalah dalam negeri. Di sini masih banyak anak-anak kecil, banyak santri-santri yang belum zuat, jadi nggak perlu dijawab. Barakallahu fikum. Bukan dalam negeri, dalam kamar. Apa hukumnya USG? Tes kehamilan. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendahului takdir Allah? USG itu asalnya bukan untuk ramalan. Asal muasalnya mereka, para dokter, para ahli, menemukannya adalah untuk memeriksa bagaimana kesehatan kalian, bagaimana perutnya, bagaimana janinnya, bagaimana sehat atau enggak sehat, itu saja. Adapun untuk tebak-tebakan apakah dia itu nggak usah, nggak usah dok, biar kejutan aja nanti. Belum tentu benar masalahnya. Kalau benar apa untungnya si dokter? Kalau salah ada ruginya. Iya kan? Kalau dokter salah, ketahuan bodohnya. Sudahlah. Benar, nggak ada untungnya, untungnya. Kebetulan aja. Kalau salah ada ruginya. Sebaiknya nggak usah ditebak-tebak. Nah. Apa bedanya antara salafi dengan sururi? Itu bedanya. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Salaf Falsafah Hadis, setelah menyebutkan ulama dari sejak para tabi'in sampai tabi'in sampai para imam-imam sampai disebut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya disebut oleh beliau bahwa mereka adalah ahli sunnah. Siapa yang mencintai mereka, maka dia ahli sunnah, dan siapa yang membenci mereka, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Setelah disebut ulama seluruhnya, dikatakan siapa yang mencintai mereka berarti dia ahli sunnah, dan siapa yang membencinya berarti dia ahlul bid'ah. Terus habis itu dia berkatakan dalam poin berikutnya, dan mereka seluruhnya sepakat untuk memusuhi ahli bid'ah, membenci ahli bid'ah, tidak duduk dengan ahli bid'ah, dan mereka adalah orang-orang yang menjauh sejauh-jauhnya dari ahli bid'ah. Baik, ini usul min usuli ahli sunnah, prinsip dari prinsip ahli sunnah. Maka kalau ada orang yang tidak sama dengan seluruh para ulama tadi, nyeleneh, kok sama ahli bid'ah selalu membela, selalu memuji, walaupun gaya memuji seperti tadi. Adapun mereka ahli bid'ah, adabnya masya Allah nggak seperti kalian. Ini memuji ahli bid'ah. Lihat mereka dalam keadaan sesama mereka akrab, kuat, seperti kalian. Lihat ahli bid'ah, mereka punya semangat tinggi, seperti kalian. Ini jelas sururi, hizbi. Maka apa perbedaannya? Yaitu perbedaannya. Kalau ahli sunnah sepakat, mereka benci dengan ahli bid'ah dan selalu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ahli bid'ah. Adapun mereka selalu membuat kata-kata bersayap. Ada seorang yang datang ke masjid, lalu dia menemui imam sedang dalam keadaan ruku. Lalu orang tersebut dari depan pintu masjid sudah ruku sambil berjalan ke shaf. Katanya orang tersebut, katanya ada hadisnya.
Ada hadis seorang sahabat yang mulia, begitu berangkat ke masjid melihat sudah mulai, dia berlari dengan tergopoh-gopoh masuk ke masjid, kemudian ikut ruku dan berjalan ke shaf. Maka Nabi setelah selesai sholat memanggil, mana si fulan? Dan dikatakan dengan dua kalimat, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulang. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulang. Kalimat jangan diulang ini apanya? Sebagian kecil mengira atau memahami bahwa jangan diulang itu ruku sambil berjalannya jangan diulang. Tetapi sebagian para ulama yang menyatakan bahwa jangan diulang itu berlari dan terburu-burunya tidak boleh. Tetapi ketika dia masuk ke masjid kemudian ruku dan berjalan, bahwa ini diperintahkan atau ini dipahami oleh para sahabat sebagai sesuatu yang sunnah. Artinya harus ikut ruku. Supaya jangan tasabbuh, jangan menyerupai orang-orang yang Allah permalukan di akhirat ketika mereka disuruh sujud, disuruh ruku, mereka nggak bisa ruku. Semua ruku dia nggak bisa. Dalam surat apa itu? Fala yastati'un. Fala yastati'un. Ketika mereka ruku, sujud, maka dia tidak mampu. Maka dia langsung ikut. Bukan nunggu sampai berdiri lagi baru ikut, bukan. Tapi ikut ruku bersamanya. Disinilah ikhtilafnya para ulama. Tetapi yang rajih wallahu alam adalah jangan terburu-buru, jangan berlari-lari. Tenang saja. Karena ada hadis lain yang menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Jangan terburu-buru. Berjalanlah dengan tenang. Apa yang kamu dapati, salatlah. Dan apa yang terlewat, tambahilah. Selesai. Jadi yang tidak boleh adalah terburu-buru dan berlari-larinya yang tidak boleh. Allahu ta'ala a'lam. Apakah pendapat Ustaz kalau kita mengambil ilmu dari orang yang tidak menjaga lisannya ketika mentahdir manusia seperti Dajjal, Iblis dan sebagainya? Permasalahannya kalimat Dajjal kalau bermakna kadzab tidak mengapa. Para ulama menyebutkan tentang ahlul bidah dengan Dajjal dengan makna bahwa mereka kadzab, mereka berdusta. Karena Dajjal itu memiliki dua makna. Satu makna adalah orang-orang atau makhluk yang akan muncul di akhir zaman yang bentuknya begini-begini digambarkan oleh Rasulullah SAW, Dajjal. Tetapi ada juga yang diberitakan oleh Nabi dengan kalimat Dajjaluna Thalathun. Ada 30 Dajjal yang semuanya mengaku Nabi. Sehingga Dajjal bermakna kadzab. Nah, masalahnya tepat atau tidak tepat. Kalau dia mengucapkan Dajjal kepada sang kadzab dan tepat, memang termasuk tahdzir yang dipakai oleh para ulama. Hati-hati dari dia kadzab, Dajjal. Nah, tetapi kalau tidak tepat, berlebihan, maka ini sesuatu yang bahaya. Orang yang masih ahli sunnah dikatakan Dajjal. Kalau orang yang masih ahli sunnah dikatakan iblis, ada melampaui batas. 6. Bagaimana cara orang taubat dari kemurtadan? Jawabannya adalah hendaklah dia bersyahadat kembali dan memperbaiki apa yang dia rusak atau memperbaiki apa yang dia ucapkan dari kekufuran-kekufuran. Kalau kekufurannya dalam mengingkari masalah takdir, maka dia umumkan bahwa saya sekarang beriman dan percaya kepada takdir. Apa yang dia kufuri waktu itu, dia rubah. Fa in tabu
wa aslahu wa bayyinu. Kalau mereka mau taubat dan memperbaiki, wa bayyinu, dan menjelaskan bahwa apa yang saya ucapkan kemarin salah, apa yang saya ucapkan kemarin itu kufur, saya taubat pada Allah, saya rujuk. Ini penting. Pertama, ucapan taubatnya istighfar pada Allah Ta'ala dan bersyahadat kembali. Kedua, dia terangkan apa yang dilakukan kemarin adalah salah. Dan ketiga, ini aslahu, memperbaiki kerusakannya. Dan yang ketiga, menerangkannya pada umat. Apalagi kalau yang berkait dengan umat, seperti taubatnya Abul Hasan al-Asy'ari. Dia berbicara di mimbar, menyatakan bahwa aku salah, aku keliru. Bahwa apa yang saya katakan kemarin adalah batil. Maka saya katakan bahwa siapa yang berkata bahwa istiwa maknanya istaula, maka dia Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini termasuk bentuk taubat. Bayyanu, menjelaskan. Allah taufiqul hidayah. Wa rasulullah salamah. Rasulullah ta'ala ayajana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa taqana mal abrar. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah waj'alna min at-ta'ifatil mansurah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.